di dalam teks Yunani itu memang dalam bukan bahasa Aramaik. Yang nulis bahasa Aramaik itu si penerjemah, dia berpikir masa bahasa Ibrani sih, nah, jadi gantilah bahasa Aramaik. Nah, itu salah itu penerjemah itu, ya. Nah, Kisah Rasul 6 ayat 1 dan Kisah Rasul 6, Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, ya itu bahasa dikata Helenis. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang non Yahudi yang diproselit, ya. Jadi mereka semua bukan ini kata Yahudi berbahasa Yunani juga terjemahan LAI salah, karena mereka itu adalah orang-orang yang diproselitkan, itu ya. Jadi yang bahasa aslinya adalah orang-orang Helenis, disebutnya orang-orang Helenis, bukan Yahudi berbahasa Yunani, bukan, tapi orang-orang Helenis. Ada orang-orang Helenis yang bergabung dengan mereka, gitu ya. Jadi bahasa dalam Alkitab jelas bahasa Yunani. Nah, coba lihat kutipan Yesus itu bukan dari tanah Ibrani, tapi dari Septuaginta. Ketika Yesus berkata Matius 21, lihat ya, pernahkah kamu baca dari mulut bayi dan anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lihat, kata Matius 21 ayat 16 ini, kalau di dalam bahasa aslinya dari kata ainon, ya, kata ainon, puji-pujian. Tapi kalau lihat, ini kan kutipan dari Mazmur 8. Mazmur 8, di situ ada katanya bukan puji-pujian, tapi dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Tapi kita lihat Septuaginta, Mazmur 8 yang Septuaginta, ainon, puji-pujian. Ya, sedangkan dalam bahasa Ibrani kekuatan dari kata ots, artinya kekuatan. Jadi jelas Yesus mengutipnya dari Septuaginta, bukan dari kitab Ibrani, ya. Lihat Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lihat kata miskin dan buta. Ya, di situ ada kata miskin dan buta, ya. Di dalam bahasa Ibraninya itu dari kata ptokois, ya, dan tuslois. Nah, kalau Anda lihat di dalam Yesaya 61, ini kan dari kutipan Yesaya 61 ayat 1. Di situ kata itu nggak ada, kata miskin dan telanjangnya nggak ada. Itu ya, kata miskin dan telanjang. Tapi langsung roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan. Yang ada di mana? Di Septuaginta, Yesaya 61 yang Septuaginta. Karena memang Yesus mengutipnya dari Septuaginta, bukan dari Tanakh Ibrani. Ya. Nah, apakah Septuaginta itu? Kita mulai. Taurat Musa itu kan ditulis tahun 1400 sebelum Masehi, di zaman Musa. Ya. Persisnya yang menulis secara lengkap adalah kemungkinan Yosua, bukan dari Musa, ya. Jadi menurut saya itu adalah Yosua. Sebab di situ ada disebutkan daerahnya orang Dan. Di zamannya Musa belum ada wilayah orang Dan. Pembagian wilayah orang Dan segala macam itu mulai di zaman Yosua. Jadi, dan disebutkan juga maka matilah Musa. Yang tahu siapa? Ya Yosua. Makanya saya sangat yakin bahwa kitab Musa memang pengajaran Musa yang kemudian ditulis oleh Yosua, ya. Nah, yang namanya Taurat itu adalah Pentatek, 5 ajaran Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang namanya ajaran Musa itu Pentatek. Yang namanya Taurat itu cuma 5 ya. Yang namanya kitab Taurat, jadi supaya jangan bingung, yang namanya Taurat Musa itu bukan 10 hukum Taurat, tapi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah yang namanya Taurat. Ya. Taurat ini disebut-sebut dalam Perjanjian Lama oleh para nabi. Ya, sering Daud, Yesaya selalu bilang Taurat. Nah, ini maksud dengan Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu yang selalu disebut itu. Nah, seluruh Perjanjian Lama di zaman itu sampai dengan zaman Daniel itu ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali sampai dengan Maleakhi ya, ditulis semua dalam bahasa Ibrani, kecuali Daniel, sebagian kitab Daniel 2 sampai Daniel 7, Esra 4 sampai Esra 7 ditulis dalam bahasa Aramaik. Tetapi yang sisanya itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, semua Perjanjian Lama dulu ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali Daniel 2 sampai Daniel 7, Esra 4 sampai Esra 7 itu ditulis dalam bahasa Aramaik.
Makanya di situ tidak ada kata Yehova. Tidak akan Anda temui kata Yehova di dalam Daniel 2 sampai Daniel 7, Daniel 4, Esra 4 sampai Esra 7. Nggak akan ditemui karena ditulis dalam bahasa Aramaik. Ya. Sedangkan kata Yehova ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu aturannya begitu. Nah, dari mana ya itu sudah begitu. Anda tanya sama orang Yahudi, orang Yudaisme manapun ya begitu. Kata Yehova itu Anda tidak boleh tulis di dalam huruf Latin, tidak boleh ditulis dalam huruf lain, hanya boleh dalam huruf Ibrani. Tetragrammaton itu sebetulnya begitu, ya. Makanya LAI juga nggak salah menulis kata TUHN besar semua. Mengapa? Karena ikut Septuaginta. Di dalam Septuaginta tidak ada kata Yehova, adanya Kurios. Ya. Di dalam Septuaginta semua kata Yehova diganti dengan kata Kurios. Nah, coba kita lihat. Yang nomor 3, asal-usul Tanakh, Torah, Nafiim, Ketuvim dalam bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram. Semua orang Israel itu wajib menghasilkan Tanakh, ya, dimulai dari Torah Musa, Pentateuch. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi oral, ya, tradisi turun-turun. Jadi mereka akurat sekali dan ada caranya, ada cara menghafalnya, ada aturannya menghafalnya, yang disebut dengan Pardes Gematria. Makanya nanti kalau di dalam Torah Anda akan melihat ada beberapa kontradiksi ayat-ayatnya, ya, diskrepansi ayat-ayat yang berbeda antara Samuel dengan Tawarik. Umurnya 42 atau 21, kandang kudanya 4.000 atau 40.000. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar diskrepansi dalam Alkitab, ya. Jadi itu bukan diskrepansi, itu disengaja, ya, disengaja. Nah, lihat, saat pembuangan ke Babel, seluruh kitab ini hilang, tapi sudah ada tradisi oral. Loh, tapi itu yang dibaca sama Nehemia itu adalah Tergum. Nehemia 8 ayat 8, yaitu Torah dengan keterangan-keterangannya, dan itu di dalam bahasa Aram, ya, Tergum. Nah, mereka di dalam waktu mereka pergi ke Babel itu semua itu sudah dihancurkan, tapi mereka menghafal dari zaman Musa, mereka sudah dihafal, dan kemudian mereka tulis di dalam Tergum yang namanya Tergum. Tergum adalah sebuah Taurat ditambahin keterangan-keterangan lainnya. Karena mereka tinggal di Babel, mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat. Misalnya, setiap 7 tahun mereka harus berhenti setahun. Tanahnya nggak boleh dikerjakan. Bagaimana mau berhenti setahun? Mereka lagi di pembuangan selama 70 tahun. Jadi mereka nggak bisa lakukan sepenuhnya pembuangan. Dilarang memindah batas tanah dan segala macam. Itu nggak ada semua. Mereka yang lakukan pakai hukum Babel, bukan pakai hukum Taurat. Ya, hukum suami istri, hukum semuanya pakai hukum Babel. Sama seperti orang Islam di Indonesia. Mereka nggak bisa hukum syariat Islam, mereka harus pakai hukumnya hukum Undang-Undang Dasar 45, KUHP, KUH Perdata, gitu ya, itu sama seperti itu, nggak bisa. Nah, terus pada tahun 300 sebelum Masehi, yaitu zaman Yunani berkuasa di seluruh dunia, Alexander sudah mati, terus kerajaan Yunani terpecah jadi 4, ya. Nah, yang di Alexandria itu Alexandria Mesir, ada yang namanya Raja Ptolemy. Raja Ptolemy ini menyuruh para imam, 72 imam, ya, untuk menulis kitab Musa di Pentateuch. Mengapa disuruh menulis? Karena si Raja Ptolemy ini melihat bagaimana dewa-dewanya Mesir, di catatan Mesir itu, ya, di Mesir itu ada catatannya, sejarahnya bahwa dewa-dewa di Mesir itu ditunggang balikan oleh yang namanya Yehova Elohim. Makanya Ptolemy menyuruh 72 orang ini, coba kamu tuliskan kitab Musa. 72 ini dipanggil, nggak kenal satu sama lain, mereka ditaruh dalam ruangan yang terpisah, mereka juga pokoknya nggak kenal satu sama lain, terpisah, mereka nggak ketemu satu sama lain, dan mereka disuruh menulis 72 kitab, 5 kitab Musa, dan hasilnya semua sama, pilihan katanya, semua, ya, gramatikalnya, sama persis. Mengapa mereka bisa sama? Ya, karena mereka punya Pardes Gematria, ada rumusnya, ada rumus menghafalnya. Makanya nggak mungkin beda, nggak kayak Al-Quran. Bisa beda-beda, ya, mau edisi Kairo, edisi Medina, edisi Maroko, atau edisi Kuncung, atau edisi Natal, edisi Lebaran. Nah, Al-Quran bisa beda-beda. Yang hafal pun bingung mau hafalin yang mana nih. Nah, beda kalau di dalam Torah, mereka menghafalnya yang sama, karena ada Pardes dan Gematria. Mereka punya Pardes Gematria, ya. Mau dialek mereka beda, ada orang Yiddish, ada orang Ethiopia, nggak mau tahu, pokoknya menghafalnya begitu caranya,
Dengan paralel skematik ada hitungannya. Kalau hitungannya meleset, berarti kamu salah hafalannya. Gitu aja, ada rumusnya. Ya, dan saya sedang belajar itu ya, tidak mudah ya menghafal itu karena orang Yahudi sangat tertutup bagi orang-orang non Yahudi, sehingga saya baca dikit-dikit, nanti dia baru ngajarin, saya tanya lagi kapan lagi lama baru dia jawab begitu ya. Oke. Nah, di Alexandria Mesir, Raja Ptolemui kemudian menemukan ternyata seluruh salinan ini sama. Nah, itu yang disebut Septuaginta awal ya, Proto Septuaginta, dan itu kemudian dilanjutkan ke kitab para nabi yang lain. Jadi bukannya Torah tapi juga kitab para nabi, dan jadilah PL Perjanjian Lama Septuaginta. Itu sejarah Septuaginta. Jadi Septuaginta itu ditulis juga di dalam Talmud ya, di dalam Talmudnya orang Yahudi, Talmud Kagigah ya, Talmud Kagigah Daf 9a 9b. Itu jelas ya di dalam Talmud Kagigah itu bahwa Septuaginta itu adalah produk yang sahih ya, terjemahan yang sahih. Nah, lihat bagaimana dengan kitab Masora, kitab Tanakh Ibrani. Kitab Tanakh Ibrani ini malah baru tahun 700 baru mulai disalin ulang. Tahun 700 setelah Yesus, ya zamannya Al-Qur'an itulah, berbarengan dengan Al-Qur'an itu ditulis ulang, maka Tanakh ini ditulis ulang. Makanya Muhammad nggak pernah tahu nama Yehova Elohim. Kenapa? Karena zaman Muhammad nggak ada nama Yehova Elohim disebut. Karena kata tulisan Yehova itu hanya boleh ditulis, dan tidak ada Tanakh di zamannya Muhammad. Bahkan Septuaginta pun menulisnya dengan kata kurios, dan di Talmud pun nggak disebut Yehova, disebutnya Elohim saja atau Hashem. Sehingga Muhammad nggak tahu, nggak kenal Yehova Elohim. Itulah bukti bahwa Islam bukan agama wahyu. Islam adalah karangan. Mengapa? Kalau Islam adalah agama wahyu yang dari Allahnya orang Israel, pasti akan menyebut Yehova Elohim atau menyebut Yesus Kristus. Ya, anggap nggak? Itulah sebabnya nggak kenal. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen kenal Yehova Elohim, kenal. Dia mengutip ayat yang sama dari Septuaginta. Ya. Nah, kita balik. Sejak Alexander Agung ya wafat, sejak Alexander Agung ke seluruh dunia, maka seluruh Israel berbahasa Yunani wajib. Ya, semua kegiatan formal wajib berbahasa Yunani. Kitab yang digunakan adalah salinan Septuaginta yang asalnya adalah dari Pentateuch, kitab tanahnya Musa, kemudian disalin kitab para nabi yang berbahasa Yunani juga dimasukkan dalam Septuaginta. Jadi di zaman Yesus semua orang menggunakan Septuaginta, termasuk Yesus. Waktu Yesus kasih gulungan kitab Yesaya, itu Septuaginta yang berbahasa Yunani. Makanya yang dibaca bukan yang dari Tanakh Masorat, tapi yang dari tadi yang persis sama dengan Septuaginta tadi ya, ada kata miskin dan buta tadi yang dalam Yesaya 61-nya ya. Nah, namun para ahli Taurat, Saduki, Farisi memiliki pengajaran sendiri, yaitu paradosin. Lihat Markus 7 ayat 8 nanti Anda ya, paradosin yang juga dicatat secara oral, tapi kemudian baru ada tahun 200 ditulis yang namanya Talmud Yerusalem dan dibukukan ya dalam tradisi catatan Midrash Mishnah itu semua ya. Talmud pertama ini disebut dengan Talmud Yerusalem. Nah, pada tahun 700 dibuat lagi Talmud Babel bersamaan dengan penulisan Tanakh Ibrani. Nah, ada namanya kaum Masora. Kaum Masora adalah sebuah kelompok namakan diri Masorat yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis Tanakh ini ya.